Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 469 mengunjungi benua selatan sekali lagi. Tampaknya situasi di benua selatan sedang kritis, karena mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan. Wu Ningxu dan yang lainnya membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk melakukan perjalanan dari benua selatan ke sini, dan setelah sekian hari berlalu, situasi di benua selatan pasti menjadi lebih kacau. Mungkin ketegangan telah meletus antara Istana Raja Iblis dan Istana Sungai Mendalam. Awalnya, Jiang Chen berencana untuk pergi ke benua ilahi setelah semuanya beres di sini. Namun, karena ini, sepertinya dia harus menunda perjalanannya. Tidak peduli apapun, karena hubungan antara dia dan orang-orang ini, tidak mungkin dia bisa menghindari situasi benua selatan. Baiklah, meskipun bukan karena orang-orang di benua selatan, hanya karena kakak Ning, aku harus pergi ke benua selatan. Selain itu, selama periode paling kacau di periode selatan, kakak Ning dan keluarga Nangong masih datang jauh-jauh ke sini untuk membantuku. Jiang Chen bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, dan karena situasi di benua selatan sangat kritis, mari kita mulai perjalanan kita segera. Tanpa ragu, Jiang Chen menerima permintaan itu. Mendengar Jiang Chen memanggilnya dengan sebutan kakak Ning dan bukan Nona Wu, Wu Ningxu terkekeh sendiri, karena ini pertanda bahwa Jiang Chen sudah berhenti memperlakukannya sebagai orang luar. Ini luar biasa. Little Chen dapat membunuh seorang prajurit Raja Tempur kelas 2, jadi dengan bantuannya, kita pasti dapat mengalahkan Istana Raja Iblis. Wu Ningxu benar-benar gembira. Sepertinya dia tidak menyia-nyiakan waktunya selama perjalanan ke benua timur ini. Dia tidak hanya memenuhi keinginan hatinya, dia juga berhasil membawa seorang penolong yang kuat ke benua selatan, seorang pria yang dapat melawan sejuta musuh. Haha, sempurna. Sekarang kita bisa bertarung berdampingan lagi. Nangong Wentian tertawa sambil meletakkan lengannya di bahu Han Yan. Hehe, kita sudah kembali ke bisnis lagi. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan saat membantai iblis-iblis itu. Han Yan juga mulai tertawa. Setelah garis keturunan iblis ilahi kuno miliknya terbangun, ia telah berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Jiang Chen, jarak di antara mereka masih besar. Sebentar lagi, ia akan pergi ke benua ilahi bersama dengan Jiang Chen, dan mereka akan melanjutkan perjalanan mereka di dunia yang lebih besar, membuatnya merasa agak cemas. Dengan pergi ke benua selatan untuk melawan iblis-iblis itu, ia mungkin dapat menemukan katalisator dan berhasil menerobos ke alam jiwa tempur akhir, memperoleh lebih banyak kekuatan. Dengan begitu, ia setidaknya akan memiliki sedikit kekuatan saat berada di benua ilahi. Sementara itu, Big Yellow mengibaskan ekornya dengan gembira. Dia jelas merasa senang karenanya. Dia adalah makhluk yang tidak pernah bisa menerima kedamaian, dan semakin kacau situasinya, semakin bersemangat dia. Jadi, bisa mengunjungi benua selatan adalah sesuatu yang bisa memuaskan keinginannya untuk saat ini. Saudara Yan, si kuning besar, pergilah jemput Yu kecil, kita akan pergi ke benua selatan bersama-sama. Jiang Chen berbalik dan berkata kepada Han Yan dan Big Yellow. Sekarang benua timur sudah sepenuhnya stabil, dia tidak akan khawatir saat pergi. Jadi, jika dia meminta Han Yan dan Big Yellow untuk tetap tinggal kali ini juga, mereka pasti akan melawannya sampai mati. Yu Zihan dan dua orang lainnya menggelengkan kepala dengan senyum tak berdaya di wajah mereka. Mereka bertiga belum mencapai alam jiwa tempur, jadi jika mereka mengikuti Jiang Chen, mereka hanya akan menjadi beban. Jadi, mereka hanya diam saja. Zihan, karena sekte hitam harus ditata ulang, kalian bertiga bisa tinggal di sini dan membantu masalah ini. Aku telah mengaktifkan sepenuhnya urat energi di bawah sekte hitam, jadi kalian semua dapat menyerap esensi sebanyak yang kalian inginkan, cobalah yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kalian. Jiang Chen menoleh ke Yu Zihan dan berkata. Pada saat yang sama, Big Yellow berbalik dan menghilang tanpa jejak. Beberapa menit kemudian, dia kembali bersama Yan Qingyu. Adik kecil Yu, kali ini aku harus mengganggumu dan memintamu untuk membantuku di benua selatan. Wu Ningxu berkata saat melihat Yan Qingyu. Ekspresi kekaguman terlihat di matanya saat dia menatap Yan Qingyu. Saya pasti akan membantu kakak Ning. Saya juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat benua selatan dengan mata kepala saya sendiri. Yan Qingyu berkata sambil tersenyum. Melihat kedua gadis itu memiliki hubungan yang harmonis, Hai plus P, Han Yan dan Nangong Wentian sekali lagi mulai memukul-mukul dada mereka sendiri dengan penuh penderitaan. Mereka menatap Jiang Chen seolah-olah mereka ingin melahapnya. Demi Tuhan, mengapa orang ini begitu beruntung? Dua gadis dengan kecantikan yang tak tertandingi, dan mereka tidak saling bertarung demi kebaikan Jiang Chen. Sebaliknya, mereka memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Hal ini membuat mereka merasa cemburu. Chen kecil, karena semuanya sudah siap, mari kita mulai perjalanan kita sesegera mungkin. Dengan kemampuan kita, kita akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk kembali ke benua selatan. Bahkan dengan bantuanmu, kita tidak akan dapat mempersingkat waktu itu. Aku hanya berharap kita masih bisa melakukannya.
kata Wu Ningzu. Nona Wu, jangan khawatir. Ya, kami butuh waktu setengah bulan untuk bepergian dari benua selatan ke sini, tetapi jika bepergian dari benua timur ke benua selatan, kami hanya butuh waktu 1 jam. Nangong Wentian berkata sambil tersenyum di wajahnya. 1/2 jam. Tidak mungkin. Wu Ningzu merasa seolah-olah Nangong Wentian sedang bercanda dengannya. Bukan hanya dia, semua orang di tempat kejadian memikirkan hal yang sama, termasuk Han Yan dan Yan Chengyu. Jarak antara benua timur dan benua selatan membentang sangat jauh, dan melintasi jarak yang sangat jauh ini hanya dalam waktu 1/2 jam, itu tampak seperti lelucon bagi mereka. Kakak Nan benar, kita hanya butuh waktu 1/2 jam, karena aku punya ini. Jiang Chen membalikkan telapak tangannya, memperlihatkan piring perunggu yang cemerlang itu sekali lagi. Orang lain mungkin merasa piring perunggu ini aneh, tetapi Han Yan dan Big Yellow tidak. Pulau Es. Keduanya langsung berteriak kaget. Jiang Chen tidak memberitahu siapapun tentang lempengan perunggu ini, karena ia hanya mengingatnya dan menggunakannya saat ia bepergian ke benua selatan sebelumnya. Setelah kembali dari benua selatan, Jiang Chen sibuk dengan perang antara dirinya dan dinasti Martial Sein, jadi ia tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan rahasia ini kepada siapapun. Apa ini? Wu Ningzu bertanya. Pelat perunggu yang kami temukan di Pulau Es tidak pernah hilang, semuanya menyatu menjadi satu bagian. Dan ini adalah kunci menuju Pulau Es. Jiang Chen mulai menjelaskan semua tentang lempengan perunggu itu, termasuk bagaimana ia dan Nangong Wentian menggunakannya untuk bepergian ke benua selatan. Akhirnya, Han Yan dan Big Yellow pun mengerti. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa Jiang Chen adalah orang yang sangat beruntung, karena ia bisa memperoleh harta yang sangat berharga itu. Namun bagi Wu Ningzu dan orang-orang dari keluarga Nangong, itu lebih dari sekadar pemahaman yang tiba-tiba. Sebuah formasi teleportasi besar yang dapat memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan langsung dari benua timur ke benua selatan, tak seorang pun dari mereka pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Jika ini benar-benar berhasil, itu akan luar biasa, kata Nangong Yunfan. Ayah, tentu saja berhasil. Kalau bukan karena lempengan perunggu ini, Jiang Chen dan aku tidak akan pernah bisa kembali ke benua selatan tepat waktu, kata Nangong Wentian. Biar aku cari lokasi Pulau Es yang sebenarnya dulu. Formasi teleportasi ada di pulau itu, jadi kita harus cari tahu dulu di mana tepatnya pulau itu, baru setelah itu kita bisa menggunakan formasi itu. Sambil menjelaskan, Jiang Chen menyuntikkan indera keilahiannya ke dalam lempengan perunggu. Segera, sebuah rute menjadi jelas baginya. Rute itu masih mengarah ke lautan di utara benua timur, dan ada titik terang di dasar laut utara. Dan itu adalah lokasi Pulau Es saat ini. Aku sudah menemukannya. Meskipun lokasi pasti Pulau Es terus berubah, pulau itu tetap berada di Samudra Utara. Sampai sekarang, pulau itu terletak di jantung Samudra Utara, ayo kita ke sana sekarang. Tanpa menunda sedetik pun, semua orang melompat ke langit dan berubah menjadi jejak cahaya saat mereka melesat menuju Samudra Utara. Setiap orang di sini adalah pejuang jiwa tempur, jadi mereka mampu terbang dengan kecepatan luar biasa, dan dengan bantuan Jiang Chen, mereka tiba di Samudra Utara dalam waktu kurang dari 1/2 jam, dan dengan lancar menemukan lokasi Pulau Es. Jiang Chen melemparkan lempengan perunggu itu ke langit, lalu lempengan itu terhubung dengan Pulau Es dan berubah menjadi pintu yang tampak seperti ilusi. Di bawah pimpinan Jiang Chen, kelompok itu melewati pintu itu, dan dengan kilatan di depan mata mereka, mereka tiba di atas altar hitam itu. Wih! Angin dingin berhembus di wajah mereka, membuat mereka sedikit gemetar. Karena Han Yan dan Big Yellow pernah ke sini sebelumnya, mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun, bagi Wu Ningzu dan yang lainnya, itu adalah pengalaman yang mengejutkan, dan mereka merasa sangat penasaran terhadap dimensi aneh ini. Itu adalah formasi teleportasi. Nangong Wentian menunjuk ke formasi teleportasi raksasa yang tidak jauh dari mereka. Sial, saat kami meninggalkan tempat ini sebelumnya, aku tahu ada yang tidak biasa pada formasi yang rusak ini, tetapi saat pintunya hampir menghilang, kami tidak punya cukup waktu untuk mempelajarinya. Aku tidak pernah menyangka formasi yang rusak ini akan sehebat ini, kata si kuning besar. Ketika mereka terakhir kali ke sini, karena pintu keluar Pulau Es menghilang, mereka terpaksa pergi dengan tergesa-gesa. Jika tidak, mereka mungkin akan terjebak selama 100 tahun lagi. Jadi, mereka tidak punya cukup waktu untuk melihat lagi formasi teleportasi ini. Namun, di luar dugaan mereka, Jiang Chen adalah orang yang mendapatkan semua manfaatnya. Dengan pelat perunggu itu, Pulau Es ini bisa dianggap sebagai taman Jiang Chen. Jiang Chen melangkah ke arah formasi teleportasi, lalu ia meletakkan pelat perunggu di tengahnya. Tak lama kemudian, sinar menyilaukan mulai melesat keluar darinya, dan tak lama kemudian, sebuah lorong hitam yang tampak seperti ilusi muncul, beserta daya isap yang kuat. Setelah Jiang Chen menentukan tujuannya di benua selatan, dia berteriak, ayo berangkat. Kelompok itu segera mengikuti Jiang Chen dan memasuki lorong.
Setengah jam kemudian, di area terbuka di pegunungan di benua selatan, retakan spasial tiba-tiba meletus di udara. Kemudian, sosok manusia mulai melesat keluar dari retakan seperti bola meriam. Masing-masing dari mereka tampak berada dalam posisi yang sulit, kecuali Jiang Chen dan Nangong Wentian yang pernah mengalaminya sebelumnya. Semua orang ini terlempar ke tanah, menyebabkan kawah besar muncul. Yan Chenyu dan Wu Ningzu mendarat dengan selamat karena Jiang Chen mengurus mereka. Batuk. Sial, kekuatan itu terlalu kuat. Apa-apaan ini, aku hampir mati. Big Yellow dan Han Yan merangkak keluar dari kawah sambil mengumpat dengan muram. Sementara itu, Nangong Wentian tertawa terbahak-bahak di samping, dengan gembira menyaksikan bagaimana kedua orang ini berperilaku. Orang-orang dari keluarga Nangong juga merangkak keluar dari kawah. Untungnya, mereka semua adalah prajurit jiwa tempur yang memiliki tubuh yang kuat. Jika itu adalah beberapa prajurit inti surgawi biasa, mereka mungkin telah mati saat mendarat. Setelah dengan muram merapikan diri, orang-orang mulai memeriksa sekeliling mereka. Kita benar-benar telah tiba di benua selatan. Formasi teleportasi itu sungguh menakjubkan, kita benar-benar telah menghemat banyak waktu. Wu Ningzu berkata, merasa terkejut. Tanpa formasi teleportasi, mereka harus terbang melintasi lautan untuk kembali, dan itu akan memakan waktu yang sangat lama. Tempat ini tampaknya sangat tidak biasa, kita tidak bisa melihat siapapun di sekitar, bahkan binatang iblis pun tidak. Ini aneh. Setelah melihat sekeliling, Nangong Wenyan tidak dapat menahan diri untuk berkata.